Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Andika Gunazikra dengan rekan saya yaitu Ahmad Syauki. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana messaging service bekerja. Untuk pertama yaitu kita akan membuat message container untuk menyiapkan Docker image. Lalu setelah itu kita juga akan melakukan perintah untuk menjalankan network untuk menjalankan Rapid MQ lewat Docker. Di sini saya akan mendownload dulu karena emang kontainer sama image saya kosong karena tadi udah mencoba lalu kami kosongkan lagi. Pada perintah ini ada slash D itu untuk agar dapat berjalan di belakang di background, lalu ada RM ini untuk merimove jika sudah ada. Lalu network ini membuat network dengan nama messaging net, lalu juga membuat image dengan nama RabbitMQ server. Enggak, ini membuat kontainer yang ini. Ini untuk membuat kontainer yaitu dengan nama RabbitMQ server, lalu dengan port yaitu 15672 dan 5672. Di sini untuk image-nya yaitu namanya RabbitMQ titik 23 slash management. Ini karena downloadnya sudah selesai, maka akan membuat image dengan nama RabbitMQ titik 23 slash management. Ini di Docker bakal muncul sebagai berikut. Untuk kontainernya dengan nama RabbitMQ/server, lalu image-nya yaitu RabbitMQ. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita login di localhost ini. Lalu di sini kita harus login di RabbitMQ yaitu untuk username dan passwordnya yaitu defaultnya Wes. Di sini kita akan masuk ke queue dan stream ini. Nanti jika kita melakukan pengiriman untuk melalui publisher ini, maka pengiriman akan membuat antrian di sini. Kita coba eh, kita coba melakukan teks untuk teksnya yaitu dengan nama pengirimnya yaitu Xiaokit dan untuk teks yang dikirim yaitu ini don't forget to drink water. Nah, ini akan muncul seperti ini pesan berhasil dikirim dengan keantrian teks queue yaitu nama antriannya yaitu teks queue. Lalu dengan rincian seperti berikut, sendernya Xiaoki dan dengan message ini. Setelah melakukan pengiriman yaitu koneksi akan ditutup. Di sini karena penerimanya belum online atau belum mau menerima ya, maka dibikin antrian di sini dengan tulisan ready satu. Jika kita membuat antrian kedua yaitu dengan teks yang berbeda mungkin.
Nah, di sini juga pesan akan langsung otomatis masuk ke tag antrean, dan di sini ready-nya juga akan masuk dua. Di sini kita juga akan melakukan penerimaan oleh publisher, subscriber salah. Nah, di sini eh, pesannya akan muncul sesuai siapa yang masuk duluan, karena sistem dari messaging service ini yaitu first in first out, yaitu siapa yang mengirim duluan maka akan masuk duluan. Untuk yang pertama tadi yaitu don't forget to drink water ini, lalu kedua yaitu don't forget to eat ini. Dan di sini maka ready-nya akan nol karena sudah tidak ada yang harus dikirimkan atau antri. Eh, Lalu saya akan menjelaskan bagaimana kode-kode ini. Untuk kode publisher yaitu import PK ini, yaitu PK itu library klien resmi dari Python yang untuk berkomunikasi ke RabbitMQ. Untuk import JSON ini digunakan untuk mengubah dictionary Python menjadi format string JSON. Lalu ada QName ini, teks dengan nama teks Q ini untuk menamai tabel antrian. Lalu Mr. Tusian ini berisi tentang pesan apa yang akan dikirim ke penerima. Untuk try ini kita menggunakan extract juga, yaitu jika kita akan mencoba connection pickup booking ini akan membuat koneksi TCP sinkron ke server RabbitMQ. Lalu channel connection channel ini dibuat untuk melakukan semua operasi dari protokol RabbitMQ. Dan untuk channel queue declare ini untuk memastikan bahwa harus ada antrian, harus ada antrian. Jika tidak ada, maka harus dibuat. Lalu ada channel basic publish, yaitu ini akan menentukan antrian, tujuan antriannya, yaitu ke queue name ini balik ke sini teks queue ini. Lalu ada body JSON ini akan mengubah eh, teks yang dikirim menjadi format string JSON. Lalu jika ini akan membuat pesan menjadi persisten, lalu pesan akan disimpan di Dixrabbit yang tidak akan hilang saat servernya di restart. Jika berhasil, maka akan ngeprint pesan berhasil dengan eh, alamat QNAME ini, lalu ada pesan yang akan dikirim itu apa. Jika tidak berhasil, maka akan ngeprint bahwa gagal mengirim pesan. Selanjutnya, jika sudah mencoba semua percobaan, maka koneksi akan ditutup. Nanti sih, men. Lalu di sini ada kode dari subscriber Python, yaitu sama untuk PK dan JSON, lalu time ini untuk tambahan untuk waktu. Di sini pertama yaitu kita memproses pesannya, mengubah dari string JSON ke dictionary pattern. Lalu kita akan ngeprint receive data, yaitu kita dapat pesan apa, lalu kita memberi waktu untuk istilah yaitu 1 detik. Lalu kita akan ngeprint bahwa pesan sudah berhasil diproses. Lalu div main ini digunakan untuk div connection, connection channel dan query
we declare ini digunakan sama seperti yang ada di publisher, yaitu memastikan bahwa ada antrian. Jika tidak ada, maka akan dibuat sebuah antrian walaupun tidak ada isinya. Lalu ada print, ini digunakan untuk menunggu pesan. Dev callback ini digunakan untuk menunggu apa mengeprint pesan. Jika ini channel basic ini digunakan untuk meminta buat mengeprint pesannya satu-satu. Jika masih ada pesan di antrean, maka akan dilakukan callback, lalu membuat loop ke sini. Ini digunakan untuk eh, di main, lalu jika dimasukkan Ctrl C, maka akan terinterrupt atau akan selesai. Pause. Untuk selanjutnya yaitu uji performance mixed service yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Xiaoqi. Yang pertama untuk menjalankan uji performance ini ada perintah yang dibutuhkan ini. Jadi di perintah ini pertama sebelum kita run itu perintahnya ini kan dijalanin. Pertama Docker run itu kan dia jalanin kontainer. Terus slash rm ini jadi dia kalau kontainernya ntar udah selesai jalanin, dia otomatis bakal ngehapus kontainer itu. Terus ada network messaging net ini, jadi kontennya ini bakal dijalanin si networknya Docker yang namanya tuh messaging net ini. Tadi kan kita udah bikin. Nah, image-nya dengan ini tuh bisa kita butuhin buat ngakses si service-nya RabbitMQ servernya tadi. Yang hostnya itu kan tadi namanya RabbitMQ server ya. Terus dengan image resminya tuh yang di perf test tadi pivotable RabbitMQ gitu. Terus ada URI EMQ ini eh, parameternya, jadi buat nentuin koneksi ke RabbitMQ-nya ini ada guest, ada RabbitMQ servernya, ada username, hostname, sama portnya itu 5672. Lalu produsernya itu ada 10. Jadi ntar bakal bikin 10 produser klien yang ngirim pesan gitu. Terus konsumernya juga ada 10. Jadi konsumer ke kliennya ada 10. Ntar yang nerima dengan rate 1000. Kecepatan maksimumnya tuh 1000 pesan per detiknya. Per produser. Jadi kalau misal ada 10 ya targetnya bisa 10.000 pesan gitu. Dengan ukuran size-nya itu 1 KB. 1024 tuh 1 KB. Terus ini kalau kita run, nah ini menunggu sebentar. Ya, jadi ini ketika programnya tadi kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ada beberapa channel consumer dan produsernya. Nah, kita lihat yang di bawah ini. Nah, jadi ini kan dia terus berjalan ya. Di detik pertama, terus di sini gapnya agak jauh. Detik keempat, terus detik keenam. Gapnya agak jauh ya di sini. Nah, yang pertama tuh 458, yang di receive 522. Terus yang kedua juga ada 1016, yang di receive cuma 612. Nah, ini udah agak jomplang ya di yang kedua juga. Terus di yang ketiga itu, nah kalau send yang dikirim itu lebih lebih apa? Lebih sedikit dari yang di receive itu, kalau menurut saya mungkin karena ada buffering ya mungkin.
Jadi si Rapid MQ-nya ini nampung pesan di antrian. Tapi kadang customer itu jadi pesan yang ditampung itu eh, dibaca lebih banyak sama si consumer iya consumernya ini si subscribernya ini si receivernya lah. Jadi begitu. Nah, terus di sini kita coba hentikan aja karena itu kan bakal terus jalan ya. Nah, di sini kita hentikan jadi bisa dilihat di kesimpulannya ini juga ada receive-nya per ada receive-nya 2.500 terkirim em, oh ya. Jadi di sini eh, sending rate-nya ada 842 message per second-nya. Yang di receive per rata-ratanya itu 2.604 2.644 message per second-nya. Jadi itu mungkin yang tadi saya bilang tadi ya. Jadi kayaknya tuh ada sedikit buffering gitu. Jadi si receivernya tuh dia ngambil lebih banyak dari yang dikirim. Terus di sini eh, ini ada latensinya, ada min, median, ada 75 75, ada 95, ada 99 sama maksimum. Nah, yang 8 yang minimalnya ini 847.000 ini sekitar 8,4 detik kayaknya. Ya, 8,4 ya. 8,4 detik. Terus yang mediannya itu bisa sampai 2 2.300.000 ya itu 2 juta. Ya. 23 juta. 23 juta berarti sekitar 23 detik. Wah, ini lama sih. Lama lama banget. Terus jadi kayaknya ada beberapa receiver. Jadi yang nerimanya tuh lama banget sampai 23 detik itu jauh banget ya. Terus buat si maksimumnya malah lebih jauh lagi. Ini sekitar sekitar 40 detik kayaknya. Iya, sekitar 40 detik, 40,7, 40,8-an ya. Ini lama banget ya hitungannya. Maksudnya eh, walaupun dari minimalnya aja kelihatan itu juga agak lama sih 8,4 itu. Mungkin tapi di sini messaging service-nya berhasil berjalan dan ini apa dari performansnya juga kalau menurut saya kesimpulannya ini performansnya agak kurang bagus dari messaging service-nya karena ini yang didapatkan tuh terus latensinya sedikit lama ya ini terbilang lama. Tapi so far programnya berjalan dengan baik. Jadi sekian demo simulasi messaging service dari kelompok kami. Sekian bila ada eh, salah kata atau apa salah penjelasan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.